Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Pemirsa, kembali kita minta tanggapan dari Ibu Faida. Sudah dengar tadi Ibu kita penjelasan dari Bapak Ahmad selaku Wakil Ketua DPRD Jember mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bu Faida itu yang disebutkan. Kemudian kita juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Bu Faida tadi bahwa memang menganggap HMP ataupun hak menyatakan pendapat DPRD yang memaksulkan ini termasuk cacat prosedur. Begitu Ibu? Ya, memang dalam penyampaian hak menyampaikan pendapat ini sudah diatur dalam undang-undang dengan jelas bahwa di sana ada satu mekanisme bahwa bupati bisa memberikan menjawab dalam rangkaian kegiatan tersebut. Dan pada kenyataannya DPRD tidak menyampaikan materi yang akan dibahas dalam hal tersebut. Namun dalam suratnya disampaikan ada dua masalah yang dipermasalahkan sehingga kami menyiapkan jawaban tertulis. Kalau kami tidak hadir secara fisik, bukan kami tidak berkenan hadir. Tetapi dalam situasi COVID dan pandemi seperti saat ini, apalagi saya sebagai Ketua Gugus, di mana-mana juga sekarang paripurnanya daring. Kemudian juga kami menghindari agar tidak terjadi bentrok bagi masyarakat yang mendukung hak menyatakan pendapat maupun yang kontra terhadap hak menyatakan pendapat. Hal tersebut menjadi satu pertimbangan besar bagi kami agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terhadap apa tadi yang disampaikan, masalah-masalah administrasi di pemerintahan. Saya juga heran DPRD menafikan hal-hal yang sudah diselesaikan. Bahwa masalah SOTK itu sudah diselesaikan sejak Januari 2020. Bahkan di dalam aplikasi di Kemenpan RB dan Kemendagri sudah ada di sana di aplikasi Kemendagri bahwa ini sudah clear, sudah disetujui, bahkan proses-proses pelantikannya juga disetujui dan sebagainya. Namun dalam situasi saat ini tidak bisa dilakukan pelantikan karena itu diperlukan persetujuan dari Kemendagri. Dan itu adalah persoalan administrasi. Masalah di Pendukcapil bahkan sudah ada SK dari Dirjen Dukcapil yang menyetujui pemindahan seorang kepala bidang di Pendukcapil untuk bekerja di OPD yang lain. Bahwa itu adalah hal yang tetap di dalam kewenangan Bupati. Bahwa itu dipermasalahkan, bahwa itu sudah selesai. Bahkan itu sudah diklarifikasi dan sudah dilakukan tindak lanjut, bahkan bisa disepakati di Kemendagri. Namun demikian, apabila Dewan secara ingin menggunakan haknya, kami persilahkan mekanisme tersebut nantinya akan ditindaklanjuti di Mahkamah Agung. Bahwa proses itu ada mekanismenya dan kita menghormati mekanisme tersebut. Baik, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad tanggapannya. Betul yang disampaikan oleh Bu Faida tadi, Pak, bahwa sebenarnya masalahnya juga sudah selesai dan sudah dalam kesepakatan, Pak. Jadi, ya sah-sah saja Bupati berpendapat seperti itu. Kami tetap berpedoman pada norma, fakta, dan data. Fakta pada hari ini, di dalam keputusan surat Mendagri untuk mengembalikan pejabat ke sebelumnya. Sampai dengan detik ini, Mbak Yola, itu tidak terrealisasi. Silahkan Bupati beralibi seperti itu. Namun kami juga megang surat dari pemerintah provinsi ketika inspektorat turun untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Ternyata hasil dari pemeriksaan inspektorat provinsi itu tidak pernah dilakukan. Bahkan pada pernyataan dari inspektorat provinsi bahwa Bupati tidak mau mengundangkan Perbup SOTK tersebut. Kemudian yang kedua, tentang Bupati tidak hadir. Itu bisa saja kita hormati bahwa kami sampaikan Bupati telah berkirim surat untuk tidak bisa hadir dan mengikuti daring. Ini tidak bisa kita terima, tidak ada relevansinya karena pada sidang sebelumnya Bupati hadir dalam pembahasan LKPJ. Tetapi kenapa pada sidang HMP ini tidak hadir? Kemudian yang kedua, Bupati menyampaikan bahwa di tempat DPRD telah menjadi red area, artinya zona merah. Tapi kenyataannya bahwa kemarin Bupati melalui laman Pemkab menyampaikan bahwa Sumbersari sudah masuk keluar zona kuning. Nah, artinya kami menerimalah alibi-alibi seperti itu, tetap itu tidak akan menggugurkan proses. Artinya mari kita hormati bersama bahwa DPRD sudah menggunakan haknya dan kami berpendapat bahwa Bupati telah melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar sumpah
janji jabatan yang sudah bersumpah janji jabatan sesuai dengan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Itu Baik, Mbak Viola. baik Pak Ahmad, mungkin juga bisa diberikan tanggapan kalau tadi Bu Faida juga sudah sempat mengatakan bahwa kegaduhan ini sebenarnya hanya karena ini suhu panas di tahun politik ini menjelang pilkada. Kalau ini dibilang kegaduhan menjelang pilkada, kejadian ini kan sudah tahun lalu, tahun 15 Oktober 2019. Kemudian surat Mendagri itu 11 November 2019. Kemudian Irsus, Inspektur Khusus Mendagri, melakukan pemeriksaan terhadap SOTK yang terjadi itu hampir 3 bulan. Bahkan dampak yang terjadi sampai dengan saat ini akibat pelanggaran-pelanggaran itu, kebetulan kami tadi dari BPK, bahwa BPK menyatakan Jember mendapatkan predikat disclaimer. Bahkan disebutkan bahwa salah satunya adalah penempatan pejabat yang tidak sesuai fungsinya. Salah satu contoh bahwa pemegang anggaran di PPG yang memegang anggaran sebanyak 1.000 sekolah itu hanya 1 orang dan belum mendapatkan SK dari Bupati. Ini salah satu contoh bahwa kami mendapatkan fakta Bupati tidak melaksanakan perintah Mendagri tersebut. Itu Mbak Viola. Baik, dan pemakzulan ini kan juga sudah diproses, Bu Faida saat ini juga sudah masuk ke MA. Tanggapannya Bu? Ya, kami mempersilahkan untuk Dewan melaksanakan hal tersebut dan kami tunggu proses selanjutnya. Dan pada saat ini saya konsentrasi kepada melanjutkan tugas sebagai satu amanat dari masyarakat Jember dan mengikuti proses pilkada selanjutnya dan mengimani takdir bahwa pada hari ini kami sebagai incumbent maju melalui jalur independen, bukan menutup komunikasi dengan partai, dan bahwa proses ini kami imani sebagai jalan terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabdi di Kabupaten Jember ini. Bu Faida sudah menyinggung mengenai masalah menutup komunikasi, tidak menutup komunikasi dengan partai. Tapi sebenarnya selama ini komunikasi dengan DPRD berjalan seperti apa sih Bu? Bahwa saat ini yang kami lakukan adalah komunikasi kerja berjalan, bahwa ada persepsi-persepsi yang berbeda karena mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa saya sebagai eksekutif itu fokus pada pelayanan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda. Contoh yang hal-hal yang sering menjadi perbedaan persepsi itu bahwa DPRD menganggap bahwa Bupati tidak sesuai dengan RPJMD. Target kegiatan misalnya beasiswa, targetnya 5.000. Kami melakukan sampai 12.500. Dianggap ini tidak konsisten dengan RPJMD. Padahal itu yang diperlukan masyarakat. Pada kenyataannya ternyata masyarakat miskin yang mengajukan beasiswa kebanyakan kuliah di perguruan tinggi negeri sehingga UKT-nya itu relatif rendah. Biaya yang untuk 5.000 orang ternyata cukup untuk 12.000 orang. UKT-nya setiap bulan kami bayarkan ke kampus dan setiap bulan kami berikan biaya hidup buat mahasiswa tersebut 750.000 setiap bulan. Wah, ini menjadikan satu hal yang dianggap inkonsisten. Dewan minta Bupati menurunkan target beasiswa. Dan kami menyatakan waktu di Kemendagri, kami tidak sepakat bahwa ini dianggap ini kinerja yang tidak memadai. Bahwa ini adalah satu yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan kami sudah menyampaikan kami tidak akan menurunkan target tersebut. Ini salah satu hal yang biasanya dalam memanai satu masalah ada sudut pandang yang berbeda dari kami dengan DPRD. Namun demikian, bahwa masing-masing saya anggap menjalankan tugas dan profesinya sesuai tupoksinya. Bu Faida, ini kita lihat juga gambar di layar kaca dan dari informasi juga yang kita dapatkan bahwa beberapa hari belakangan ini ada aksi dari masyarakat. Di situ kita juga bisa saksikan ada masyarakat yang kemudian mengangkat tulisan Bupati ingkar janji dan masyarakat yang melakukan aksi ini meminta Ibu untuk turun dari jabatan. Tanggapannya Ibu mengenai hal ini? Bahwa masyarakat kan berhak menyampaikan aspirasinya. Namun demikian saya juga terima kasih kepada dukungan masyarakat Jember bahwa ada yang tidak puas menyampaikan pendapat itu suatu realita dan dinamika yang terjadi di masyarakat dan kami menghargai masalah tersebut. Dan terima kasih kepada masyarakat Jember yang memberikan dukungan yang luar biasa bahwa ini menjadikan satu sejarah di Kabupaten Jember dan insya Allah ini akan menjadi satu hal yang baik di masa yang akan datang. Baik, Pak Ahmad, proses yang dijalani saat ini seperti apa, Pak? Sudah masuk ke MA, kemudian Pak akan berlanjut seperti apa? Jadi mungkin kita sampaikan juga bahwa HSP ini adalah proses politik.
kemudian juga ada proses administratif. Administratif ini adalah kaitan-kaitan pelanggaran itu untuk diuji di MA. Tentu kami akan melengkapi dokumen-dokumen, bukti, fakta, kemudian artinya bukti-bukti hasil rapat maupun bukti-bukti bahwa SK yang dilakukan oleh Bupati belum dilaksanakan. Mbak Viola, perlu kami tegaskan bahwa Ya, Pak. dalam hal ini DPRD hanya satu, berusaha menegakkan aturan yang ada. Karena apa? Karena tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Jember ini, kami melihat, kami berpendapat bahwa ini sudah menyimpang dari aturan yang ada. Kita sebagai warga negara tentu dalam berkehidupan tentu harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku. Namun keadaan yang terjadi di Jember, seperti yang kita ketahui, ini keluar dari ketentuan yang ada. Artinya bahwa dalam tata kelola pemerintahan kami tegaskan, kami berpendapat bahwa Bupati keluar dari aturan yang ada. Perkara urusan politik kami tidak ada urusan. Kami hanya berupaya menegakkan aturan sesuai yang diberikan oleh undang-undang dalam hal pengawasan. Jadi bukan Pak. karena suhu politik yang panas begitu ya Pak, karena kemudian pilkada ini kembali Ibu Bupati akan maju lagi secara individu. Di sejarah Jember tidak ada politik yang panas, bahkan ini kejadian yang sudah sangat lama sekali ya. Kami bahkan tak tahu keadaan di internal birokrasi di Jember itu, tahu dari Mendagri, karena Mendagri mengirim surat. Artinya, kalau tidak ada surat dari Mendagri ini, kami tidak akan tahu. Artinya bahwa pemerintah pusat memberitahukan kepada kami yang ada di Dewan, ini loh sudah terjadi pelanggaran tentang sistem merit dan tata kelola pemerintahan yang ada di Jember. Tentu dari dampak itu memiliki dampak yang luas. Pertama adalah 711 PNS tidak bisa naik pangkat. Kemudian yang kedua, kuota PNS di Kabupaten Jember 2019 tidak mendapatkan kuota karena tidak sesuai dengan aturan dan nomenklatur yang ada di pemerintah. Saya contohkan, di Kabupaten Jember ini, Mbak, ada satu dinas OPD, dinas peternakan, judulnya kasihnya itu kasih kambing. Ini kan nggak relevan. Ya, padahal dikasih kambing itu di nomenklatur Mendagri tidak ada. Kemudian kami contohkan lagi, di Dinas Perhubungan ada kasih haji. Ini tidak sesuai, karena di Dinas Perhubungan, kasih haji ini adalah urusan kewenangan pemerintah pusat, terutama Kementerian Agama. Artinya, apa yang menjadi ranah pemerintah pusat, kemudian menjadi ranah pemerintah daerah, harus kita pisahkan. Dan ternyata sampai dengan saat ini, fakta di lapangan tidak dilaksanakan. Baik. Itu Mbak Bila. Baik, Bu Faida, mungkin terakhir bisa menanggapi apa yang dijelaskan tadi barusan oleh Pak Ahmad, bahwa memang menurut Pak Ahmad yang dilakukan oleh Bu Faida ini membawa dampak yang begitu luas, bahkan tadi juga sudah dijelaskan ada jabatan-jabatan yang tidak relevan begitu yang diberikan. Bu Faida. Kalau soal SOTK bisa saya jelaskan bahwa tidak benar tadi yang disampaikan oleh Pak Halim, itu tidak benar. Bahwa SOTK itu sudah dilakukan satu fasilitasi dan sudah disahkan per awal Januari 2020 kemarin, bahwa itu sudah clear. Bahwa mungkin yang dimasalahkan masalah kenaikan pangkat PNS, bahwa itu juga nggak benar. Bahwa saya baru aja beberapa waktu yang lalu menandatangani hampir 1.000 kenaikan pangkat, dan tentu saja kalau di Jember itu nggak ada biaya dan tidak ada pemilih sama sekali, karena semuanya sudah dibiayai dari APBD. Bahwa tidak semuanya yang disampaikan itu benar, bahwa benar ada masalah administrasi, dan saya bangga sekali bahwa anak buah saya kalau tahu ada masalah administrasi, bukan masalah korupsi ataupun masalah penyelewengan kewenangan. Dan saya kira Kemendagri, Pak Tito dengan seluruh jajarannya telah memfasilitasi dengan baik, dan terima kasih juga kepada DPD RI, Pak Lanyala dan Prof Silvi yang telah membantu memfasilitasi masalah di Jember dengan sangat baik.
Baik, Bu Faidah dan juga Bapak Haji Ahmad Halim, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita menunggu nanti bagaimana penyelesaian dari kasus ini, tapi yang pasti kita harapkan juga kepentingan masyarakat ini tetap menjadi pokok utama tentunya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ahmad dan juga Ibu Faidah. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Kami akan ajak Anda untuk melihat kabar kriminal di mana ini terjadi perampokan di kafe yang terekam oleh kamera pengawas sesaat lagi.